kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, saya masih ingin mengkritisi ajaran-ajaran subhat dan juga tahayul kurofat, ya. Jangan sampai ajaran ini meracuni umat. Berdakwalah dengan baik, kasih pemahaman yang baik, siapapun itu, ya, baik habib, kiai, ustadz, kalau mengajarkan kurofat, kemudian mengajarkan tahayul, ya, mengajarkan hal-hal yang di luar nalar, yang tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita kritisi, ya. Sekali lagi, ini berlaku buat siapa saja. Kalau selama ini saya hanya mengkritisi ajaran Kristen supaya tidak memurtadkan orang Islam, kita juga waspada terhadap umat Islam sendiri yang mengajarkan hal-hal aneh yang nggak masuk akal, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali ini coba kita lihat kisah dari ceramah dari Habib Ali Jindan, ya. Habib Ali Jindan ini saat ini masih bermasalah dengan istrinya dengan kasus KDRT, ya. Katanya sih ada wanita-wanita lain, itu katanya, ya. Tapi kita tidak bahas soal itu, kita bahas ceramahnya, ya. Aneh ini, kita lihat bersama-sama. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, dia mangkal jualan makanan-makanan tuh. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris, jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis. Dikasihkan gratis semuanya. Habis dorong kacang, ini Bang Mamat ini jualan kacang satu gerobak katanya. Asal yang minta Habib, karena Bang Maman ini sangat cinta dengan Habib. Sehingga semua jualannya dikasihkan. Semua jualannya dikasihkan. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Itu hampir setiap malam dibungkus gerobak, dikasihkan gratis. Gratisan, ya, kan gimana, ya? Dia makan apa terusan? Dia kan beli kacangnya itu pakai duit. Kalau dikasihkan semua gratisan tiap hari, makan apa Bang Mamatnya ini? Iya, udah diambil semua. Mau buka tutup lagi katanya. Hampir setiap malam. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik." Gak lama Maman meninggal. Ya gak bisa makan, habis terus, gak dapat untung. Dia gak bisa belanjain anak istrinya, gak bisa makan. Lah modalnya habis terus. Satu gerobak diantar ke Habib terus itu. Setiap hari lagi. Yang dikatakan Habib Salim Jindan tadi itu. "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak,
kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap." Hebat kan? Kalau ada malaikat bertanya, man, kasih itu surat itu, man. Itu surat tiket masuk surga itu, tanpa hisap lagi. Emangnya ruh bisa buka-buka surat ya? Ini Habib loh yang ngajarin kayak gini. Ini didengarkan umat. Dia ceramah di depan umat, dan semuanya pastilah mantuk-mantuk karena yang cerita seorang Habib. Model-model cerita seperti ini, cerita halu, cerita yang nggak masuk akal ya. Ini kan bisa membodohi umat gitu loh. Siapapun itu ya, saya katakan siapapun itu. Mau Habib kayak mau Ustadz, Kiai. Kalau cerita-cerita dongeng kurofat seperti ini ya perlu kita pertanyakan. Jangan sampai kita imani, apalagi kita percayai. Ya. Bayangkan hanya kecintaan dia pada seorang Habib. Sang Habib ini bisa menulis surat kepada malaikat, ini tiket masuk surga. Padahal latar belakangnya apa tadi? Dia ahli maksiat lah, ibadahnya kacau. Kecuali kalau dia orang suci lagi. Ini ndak, orang ahli maksiat, ibadahnya kacau. Karena dia cinta dengan Habib, dikasih tiket masuk surga. Coba Anda pikir aja lah secara jernih ya. Cerita dongeng seperti ini bener apa tidak gitu loh. Meskipun dia menisbatkan kepada seseorang Habib. Apa betul itu dilakukan seperti itu? Kalau tidak betul dilakukan, kan kasihan Habib yang meninggal itu. Difitnah dengan cerita-cerita seperti itu ya. Kalau tidak benar. Dan saya yakin cerita semacam ini itu tidak benar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menulis surat kepada seseorang yang ahli maksiat, ibadahnya kacau, hanya karena dia mencintai seorang Habib. Nabi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Manusia meninggal membawa amalannya masing-masing, bukan karena Nabi membuat surat kepada sahabat-sahabatnya, nih tiket surga, kamu nggak usah dihisap. Nabi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kita kembalikan kepada Nabi Muhammad saja tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin manusia di zaman modern atau manusia-manusia yang selanjutnya di abad-abad ke-9, ke-10 bisa melakukan hal seperti itu? Ya, kan tanda tanya ini. Ini pembodohan umat. Jangan sampai umat ini dibodohkan dengan cerita-cerita semacam ini. Kita sering membentengi umat dari gempuran dari orang-orang luar, sementara orang Islam sendiri banyak sekali cerita khotbah dengan model seperti ini, halu, kurofat, dan gak masuk akal gitu loh. Meskipun dia mengatasnamakan karomah lah, wali lah, apa, tapi kalau tidak masuk akal seperti ini perlu dipertanyakan ya, atau tidak. Hati-hati saudaraku. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.